Halo para sobat Good News, kembali bersama dengan saya di Good News Studio. Nah, pada pertemuan kita kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan kita sehubungan dengan studio streaming. Sekarang kita mulai ke perangkat lunak. Nah, perangkat lunak yang kita gunakan itu di Good News Studio memilih menggunakan vMix. Nah, kenapa kok memilih menggunakan vMix? Kita browsing, vMix adalah itu ya. vMix adalah ini, ini sudah ada penjelasannya di sini. Ini bukan dari situs vMix, tapi ini sudah penjelasannya sudah lumayan sepertinya. Sudah lumayan jelas ya, singkat jelas. Begini, vMix ini. vMix adalah perangkat lunak atau software yang memungkinkan Anda membuat produksi profesional dan berkualitas di komputer Anda sendiri dengan biaya yang lebih rendah. vMix memberi Anda kekuatan untuk menambahkan beberapa kamera, video, gambar, audio, web stream, PowerPoint, titles, set virtual, chroma key, dan lebih banyak lagi untuk produksi Anda. Jadi masih banyak lagi yang bisa kita masukkan di vMix. Kemudian Anda mampu menampilkan, merekam, dan live stream produksi Anda ya. Menampilkan, merekam, dan di live streamingkan sekaligus pada waktu bersamaan. Nah, ini. Dengan segala keunggulannya, vMix adalah pilihan profesional di berbagai bidang dalam menjalankan kegiatan produksinya. vMix sendiri hadir dengan banyak pilihan yang sesuai dengan kebutuhan dan budget pengguna. Lantas, apa yang membedakan satu tipe vMix dengan yang lainnya? Ya, ini di bawahnya ya, ada versinya, kemudian ada basic HD, ada HD, 4K, ada Pro. Ya, di sini ini kita bisa membelinya ya, membeli vMix-nya, tapi kita tidak membahas mengenai itu. Nah, itulah sebabnya kenapa kami lebih memilih vMix dibandingkan dengan menggunakan OBS yang gratis. Ya, dikarenakan itu tadi ya, sudah dijelaskan, OBS tidak memiliki fitur-fitur yang seperti itu. Baik, sekarang bagaimana kemudian pertanyaan yang selanjutnya? Bagaimana cara untuk mendapatkan vMix? Nah, kita kembali lagi ke browser. Untuk mendapatkan vMix, maka kita ketik saja vMix download ya, ini. Download. Kita masuk langsung ke situsnya vMix. Nah, di sini kita bisa download free trial. Ini 60 hari. Kita download saja. Download. Nah, di sini kemudian ada download vMix. Ya, kita download. Lalu kita diarahkan di sini download. Ya, ini sebesar 406 MB. Baik, setelah download tentunya kita install. Nah, untuk menyingkat waktu ya, installnya seperti biasa. Untuk menyingkat waktu, maka sekarang kita langsung, ini vMix-nya sudah terinstall. Baik, ini vMix-nya sudah terinstall. Langsung saja kita buka vMix. Saya akan tunjukkan ini, klik kanan, Run as Administrator.
kemudian kita yes, sudah mendownload. Ya karena di komputer saya sudah ada, ya nggak perlu saya install, no. Ya sekarang langsung vmix, kita masuk vmix. Ya, vmix-nya sekarang sudah terbuka. Oke, saya masukkan dulu audio supaya kita bisa rekam lagi menggunakan vmix. Add input di sebelah kiri bawah, lalu audio input, kemudian di audio device yang tadinya none kita pilih. Ya, dikarenakan saya tadi menggunakan mikrofon Boya yang saya hubungkan ke mixer Asle Remix 602, maka di sini saya gunakan mikrofon JL BR17. Oke. Nah, supaya lebih enak, lebih keras didengar, lebih enak, maka kita setting di sini. Yang pertama, ini saya tambahkan plugin. Nah, mengenai plugin ini nanti dalam pertemuan kita yang berikut-berikutnya juga akan kita bahas. Plugin saya gunakan BC Gain 3 stereo. Ini gratis ya. Nah, supaya suara saya lebih keras. Baik, saya rasa di sini cukup ya. Cukup tambahi 3. Oke. Lalu selain plugin itu kita setting juga equalizernya. Equalizernya kita setting ya. Yang lalu saya sudah pernah membahas mengenai equalizer untuk supaya suaranya lebih bagus ya. Ini jadi bisa di download atau dibuka ya, ada linknya di atas sini, di sebelah atas bisa dibuka. Ya, kita setting supaya suaranya lebih enak didengar. Kita setting dulu. Ya, jadi sudah seperti ini. Oke, kita sudah masuk di vmix ya, kita sudah masuk di vmix. Sekarang setelah setelah audionya, maka sekarang kita mulai masuk bagaimana cara menampilkan gambar. Kita add input. Add input ya, kita kamera supaya gambar kita tampil. Add input, kemudian kita pilih kamera. Lalu kameranya. Nah, ini tadi. Kamera webcamnya laptop. Ini ya, sudah ada kamera webcamnya laptop. Kita bisa juga ini menambahkan beberapa kamera, terserah kita punya berapa kamera. Nah, nanti pada kesempatan kita yang berikut-berikutnya kita akan tambahan kamera. Ini webcam. Oke. Lalu inputnya kita bikin aja default ya. Karena kita menggunakan bukan dari luar kabel HDMI, SDI dan sebagainya, DVI ya, atau VGA.
kita default. Lalu resolusinya ini bahkan sampai 4K. Nah, resolusi ini juga sangat berkaitan dengan kekuatan atau kecepatan upload ya. Kalau kita mau streaming, upload dari internet di tempat kita, bukan downloadnya, tapi uploadnya. Nah, tentu video kalau ini resolusinya semakin besar, videonya akan semakin bagus. Tapi itu membutuhkan upload yang lebih besar juga. Nah, di tempat saya ini saya memilih upload yang HD saja. Ini saya rasa sudah cukup. Sebenarnya bisa juga Full HD, tapi saya memilih HD saja sudah cukup. Nanti kasihan juga yang lihat streaming kita kalau videonya semakin bagus, tentu itu kuotanya juga semakin besar ya. Ini jadi HD saja sudah cukup. Lalu frame rate-nya ini saya memilih NTSC 29,97p. Ini ada banyak juga pilihannya, tapi saya memilih yang itu. Kemudian video formatnya ada macam-macam, ada H264 juga, ada MJPG, tapi saya memilih default. Kemudian audionya juga saya biarkan saja langsung oke. Ya, gambar saya sudah kelihatan. Ini sekarang saya rekam lagi. Oke. Ya, sekarang ini gambar saya sudah kelihatan. Jadi gambar sudah, juga audio juga sudah. Lalu bagaimana untuk menambahkan logo? Nah, kita add input lagi di sini. Logo kita bisa menggunakan logo gambar, PNG, image. Bisa juga menggunakan logo video. Jadi dalam hal ini saya menggunakan logo yang video. Ya, ini. Saya browse, ini yang sudah-sudah ya, yang sudah pernah saya gunakan. Saya browse, ini sebenarnya di sini sudah ada, tapi saya mau tunjukkan browse. Di mana tempat kita menyimpan logo kita, yaitu. Nah, ini saya simpan di sini. Logo. Ya, saya oke. Nah, di Vmix itu kalau kita lihat di sini ada dua jendela besar di atas. Yang sebelah kiri ini untuk preview, yang sebelah kanan ini untuk yang kita streamingkan. Jadi sebelum kita taruh di sebelah kanan, biasanya atau sebaiknya ya, kita taruh yang di kotak sebelah kiri supaya kita bisa memastikan tampilannya sudah bagus atau belum. Atau yang sebelah kiri ini bisa juga kita isi dengan video yang akan kita tampilkan. Sehingga nanti saat ditampilkan kita bisa menggunakan fasilitas transition yang ada di tengah ini. Nanti satu saat akan kita bahas. Nah, ini videonya sudah ada ya, video logo tadi. Ini. Nah, saya mau tampilkan yang di preview. Supaya saya bisa tahu, oh ini besarnya segini. Kalau kemudian saya tampilkan langsung untuk supaya tergabung dengan gambar saya di sini nanti terlalu besar. Oke. Nah, saya looping. Kenapa saya looping? Supaya ini terus berjalan, supaya tidak hanya sekali. Kalau tidak saya loop ya di sini, nanti setelah dia keluar ya sudah hilang. Ya, jadi ini kalau nggak looping, nah sudah habis. Tapi kalau di loop, saya play, ini berulang-ulang. Nah, ini kan terlalu besar. Kita klik gambar roda di sini, lalu position, kita kecilkan.
Kita kecilkan. Ya mungkin segini ya, cukup. Lalu kita kekirikan. Lalu kita ke ataskan. Iya. Nah, setelah ada di sini, supaya tergabung dengan gambar orangnya di sini muncul logo, maka kita gunakan yang namanya overlay. Overlay-nya di sini ada 4 ya yang disediakan Vmix, dan ini sudah sangat cukup. Kita klik saja angka 1 supaya kita bisa overlay di gambar yang kita streamingkan. Ya, sudah ada logonya. Lalu kalau kita mau menambahkan nama, itu di Vmix juga sudah ada disediakan. Title di sini. Kita tambahkan nama. Ya, saya pilih saja ini. Oke, mungkin ini ya. Ya, headline-nya. Saya isi nama saya. Lalu deskripsinya. Mungkin apa? Presenter. Ya. Nah, ini kita kalau mau tampilkan sama seperti logo tadi, kita menggunakan overlay. Tapi sebaiknya kita taruh di preview dulu. Nah, ternyata kan besar ya. Saya mau kecilkan. Ya, ada orang yang suka besar, tapi saya mau kecilkan saja. Terlalu besar bagi saya. Oke, segini. Nah, sudah. Kalau sudah gini, kita gunakan overlay. Overlay 1 sudah digunakan oleh logo. Berarti kita gunakan overlay yang lain. Saya gunakan overlay 2. Nah, muncul namanya sudah di situ. Kalau kita klik lagi, overlay 2-nya ini kita hilangi, dia akan keluar. Nah, keluar ya. Ya, kita munculkan, kita klik overlay-nya, muncul, kita hilangi. Nah, oke. Sekarang bagaimana caranya untuk merekam? Nah, merekam, ini kebetulan sudah saya rekam, maka yang sekarang rekamnya saya matikan dulu. Ya. Untuk merekam, yang pertama kita setting di gigi ya. Di sini ada gambar gerigi atau roda. Di sampingnya tulisan record ini ada roda. Lalu saya memilih ini formatnya MP4. MP4. Nah, saya taruhnya ini saya taruhnya di video Vmix. Ini di D video Vmix. Kemudian kita beri nama. Ya, di sini ya. Kita beri nama, kalau aslinya capture 1, capture 2 gitu. Kita beri nama sekarang misalnya apa? Tutorial misalnya. Lalu ukurannya ya saya gunakan HD. Lalu frame rate-nya saya pilih aja NTSC 29. Oke. Bitrate-nya ini saya pilih 25 ya. Kemudian profilnya H264 high. Lalu di sini master audio bitnya 128. Ada banyak pilihannya di sini ya, tapi saya gunakan 128 saja. Sudah, saya rasa cukup. Ya, jadi seperti ini, lalu saya oke. Oke, lalu kita rekam ya, kita pencet rekam. Nah, sudah merekam. Lalu sekarang bagaimana untuk kita streamingkan? Baik,
ini kita buka saja, yaitu YouTube ya, YouTube. Oke, saya mau masuk ke YouTube-nya Good News Radio 8. Ini. Ya, jadi di sini ini Good News Radio 8. Lalu saya masuk ke YouTube Studio. Kemudian ini ada buat ya, buat. Kita buat saja. Buat. Kita mau live streaming. Live streaming. Nah, di sini ya, oke. Nah, yang perlu kita perhatikan untuk live streaming ini caranya mirip ya, bahkan dikatakan hampir sama antara YouTube dan Facebook. Yang pertama ini, nanti kita sekarang balik dulu ke Vmix. Di bagian streaming ini ya, di bagian stream ini ada roda, kita klik roda. Kemudian di sini ada 3. Ini yang 2 biasanya saya gunakan, ini untuk Facebook ya. Untuk Facebook. Ini lalu ini bisa kita gunakan untuk YouTube, ini bisa kita gunakan untuk yang lain. Baik, yang sekarang ini saya mau gunakan yang 2. Kita pilih yang destination. Ini ada banyak ya. Kita pilih custom RTMP. Lalu yang lainnya ini kita noun ya, kita noun. Yang 1 dengan yang 3 ini kita noun. Ya. Nah, yang 2 ini custom RTMP. Kemudian sebelum kita isi URL dan stream name key, quality. Quality-nya ini saya isi H264 ya, di sini 4,5 Mbps AAC 128. Ini cara settingnya di sini. Nah, ya seperti ini. Lalu ya sudah, ini ya settingannya. Oke, sudah. Lalu URL-nya ini singkatnya ya, sederhananya untuk pemula. URL-nya ini di sini di YouTube kan ada URL streaming. Nah, ini kita copy, kita salin. Salin. Ya, berhasil disalin. Lalu kita masukkan ke URL. Ini. Ya, URL. Kemudian untuk stream key ini enggak kelihatan, kita perlihatkan. Ya, ini kan gambar matanya dicoret. Kita perlihatkan, lalu kita salin. Sudah berhasil disalin. Kita stream key. Nah, save. Oke. Lalu di sini kita klik stream. Nah, kalau merah berarti bagus. Tapi kalau kuning atau kedip-kedip kuning itu jelek ya. Ini merah bagus. Oke. Kalau sudah gitu nanti di sini biasanya muncul. Nah, ini sudah ada gambar saya muncul. Lalu nah ini ya, sudah audionya sudah saya on kan. Ini kita streaming. Sudah.
kita sudah streaming. Karena langsung kita setting, langsung streaming. Nah, untuk settingnya bisa juga kita tidak langsung streaming tadi di awal. Bisa kita belum streaming, kita pencet dulu baru nanti streaming ya. Jadi seperti itu. Ini koneksi sangat bagus, ini kita sudah streaming. Sekarang kita akhiri ini ya, kita akhiri streamingnya. Akhiri kalau sudah selesai. Kemudian yang di sini kita matikan streamingnya. Oke. Itulah pertemuan kita saat ini. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan untuk dituliskan di kolom komentar. Dan bagi para sahabat yang menyukai video ini, silahkan di like ya. Kemudian untuk mendapatkan video-video yang berikutnya, silahkan para sahabat untuk subscribe, juga notifikasinya atau gambar lonceng itu diaktifkan ya, ditekan. Baik, terima kasih untuk kebersamaannya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.